Selamat datang di sesi Kamu Nanya. Kami menjawab. Nah, di video ini ada pertanyaan dari siapa nih, Kak? Ada nih dari si Walu. Pertanyaannya adalah, Kak, bagaimana sih sejarah bahasa Indonesia? Tanya sangat menarik, langsung aja kita jawab kali ya. Yuk langsung aja. Pada zaman dahulu kala, ketika Nusantara masih dipenuhi oleh berbagai macam suku bangsa, yang mana masing-masing dari mereka memiliki bahasa yang berbeda pula. Ada bahasa Jawa, Dayak, Bugis, Minang, Bali, dan lain-lain. Pada suatu ketika, pada abad ke-7 Masehi, terdapat sebuah kerajaan di Kepulauan Sumatera yang bernama Kerajaan Sriwijaya. Nah, Kerajaan Sriwijaya ini merupakan kerajaan maritim yang letaknya sangat amat strategis. Kira-kira kenapa ya? Karena letak kerajaan ini ada di Selat Malaka. Selat Malaka ini merupakan pusat perdagangan internasional selama berabad-abad lamanya. Nah, karena letaknya yang strategis ini, banyak orang-orang dari segala penjuru dunia datang untuk berdagang, termasuk dari orang timur, orang barat, bahkan dari kepulauan yang ada di Nusantara sendiri. Nah, karena mereka berasal dari tempat yang berbeda-beda, kebayang gak sih gimana cara mereka ngomong? Secara biasanya beda tempat, beda bahasa. Nah, kerennya mereka itu berkomunikasi dengan bahasa yang bisa dipahami oleh semua orang pada saat itu, yaitu bahasa Melayu. Kita bisa bilang bahasa Melayu ini menjadi bahasa perdagangan para saudagar saat itu. Di zaman Kerajaan Sriwijaya ini, bahasa Melayu dipengaruhi oleh bahasa Sanskerta yang dominan banget. Buktinya banyak prasasti yang ditemukan di Sumatera yang menggunakan bahasa Melayu yang dicampur dengan bahasa Sanskerta. Orang-orang sih bilangnya itu bahasa Melayu kuno. Move on dari era Kerajaan Sriwijaya yang pada akhirnya runtuh. Di era selanjutnya, yaitu di zaman kerajaan-kerajaan Melayu pada abad ke-12 sampai ke-19, bahasa yang dipakai enggak lagi dipengaruhi oleh bahasa Sanskerta. Sebab para raja yang berkuasa pada saat itu kebanyakan keturunan Melayu. Nah, di era kerajaan-kerajaan Melayu ini, penggunaan bahasa Melayu mengalami perkembangan yang luar biasa pesat. Banyak orang yang memakai bahasa Melayu sebagai bahasa perdagangan dan komunikasi. Ya, sama sih fungsinya kayak zaman Kerajaan Sriwijaya. Bedanya kali ini gak ada campuran bahasa Sanskertanya, guys. Bahkan orang-orang Eropa yang datang juga memakai bahasa Melayu sebagai bahasa yang dipakai untuk berkomunikasi. Karena itu, bahasa Melayu ini penyebarannya makin cepat ke daerah lainnya. Selain itu, pada masa kolonialisme Belanda, bahasa Melayu ini juga menjadi bahasa penghubung antara suku bangsa di wilayah Nusantara yang mereka kuasai. Namun, Belanda memberikan kebijakan pendidikan yang tidak merata, sehingga hanya sedikit orang yang menguasai bahasa Belanda sebagai bahasa resmi. Artinya, bahasa Belanda digunakan secara terbatas oleh kalangan tertentu saja yang bisa mendapatkan pendidikan yang memadai. Hal ini menyebabkan bahasa Melayu tetap menjadi bahasa utama dalam berkomunikasi di masyarakat. Mungkin kedengaran kurang adil ya, tapi sekarang kita bersyukur karena kita bisa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara kita. Oke, balik lagi ke sejarah bahasa Indonesianya. Hingga pada suatu hari pada abad ke-20, para pemuda Indonesia mulai ngerasa nih, harusnya bahasa Indonesia kan yang jadi bahasa resmi, bukan bahasa Belanda. Nah, jadi para pemuda ini mulai merencanakan dan memperjuangkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, bukan bahasa Belanda. Kemudian, para pemuda mulai bekerja sama dan berdiskusi untuk menciptakan bahasa Indonesia yang resmi dan dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, mereka memilih bahasa Melayu sebagai dasar dari bahasa Indonesia ini. Karena pada saat itu bahasa Melayu adalah bahasa yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia. Nah, pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, para pemuda Indonesia yang bergabung dalam organisasi Budi Utomo melaksanakan Kongres Pemuda II di Jakarta. Nah, dalam kongres ini, mereka menyatakan bahwa bahasa Indonesia harus menjadi bahasa nasional.
Mereka juga mengadakan penggalangan untuk pengembangan bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional. Nah, bahasa Indonesia diikrarkan menjadi bahasa persatuan atau bahasa nasional melalui Ikrar Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Tiga. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Perjuangan terus berlangsung hingga pada akhirnya pada tanggal 25 sampai 27 Juni 1938 diadakan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo. Kongres pertama ini disepakati untuk membuat tata bahasa baru yang lebih sesuai dengan perkembangan bahasa Indonesia, karena buku-buku tata bahasa yang sudah ada tidak lagi memenuhi kebutuhan bahasa Indonesia yang terus berkembang. Kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah kemerdekaan, ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945. Kali ini, pada bab 15 pasal 36 telah ditetapkan secara sah bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Demikianlah bagaimana bahasa Indonesia akhirnya lahir dan resmi menjadi bahasa nasional bangsa Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1922, Soeharto memutuskan untuk mengeluarkan kebijakan yang sangat penting. Beliau memutuskan untuk meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Soeharto sangat bersemangat dan bangga dengan keputusannya ini, sehingga beliau langsung memberikan pidato kenegaraan di hadapan sidang DPR. Tak hanya itu, beliau juga mengeluarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972 yang memperkuat keputusannya tersebut. Kongres terus berlangsung hingga Kongres Bahasa yang kelima. Kongres ini dihadiri oleh kira-kira 700 pakar bahasa Indonesia dari seluruh Indonesia dan peserta tamu dari negara sahabat seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Belanda, Jerman, dan Australia. Kongres ini ditandatangani dengan mempersembahkan karya besar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia kepada pecinta bahasa Indonesia di Nusantara, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Data Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Ngomong-ngomong, kalian pernah gak sih dengar istilah bulan bahasa? Nah, bulan bahasa ini diselenggarakan di tiap bulan Oktober. Kira-kira kenapa ya disebut bulan bahasa? Jadi, Kongres Bahasa itu nggak berhenti sampai kelima aja, tetapi terus berlanjut. Hingga pada Oktober tahun 2003, Kongres Bahasa kembali diadakan untuk yang ke-8 kalinya. Nah, dalam kongres ini berdasarkan Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada Oktober tahun 1928 yang menyatakan bahwa para pemuda memiliki satu bahasa, yakni bahasa Indonesia, maka bulan Oktober setiap tahun dijadikan sebagai bulan bahasa. Nah, Kongres Bahasa juga nggak berhenti sampai yang ke-8 aja, tapi terus berlanjut hingga Kongres Bahasa yang ke-10 yang mana dilaksanakan di tahun 2013. Nah, Kongres ini berisi merekomendasikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah terhadap bahasa Indonesia. Salah satunya adalah memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kemudian, pembelajaran bahasa Indonesia perlu dioptimalkan sebagai media pendidikan karakter guna menaikkan harkat dan martabat bahasa Indonesia. Nah, jadi gitu guys, perjalanan bahasa Indonesia dari bahasa Melayu kuno sampai menjadi bahasa Indonesia yang kita gunakan sekarang ini. Perjalanannya nggak gampang ya, dan membutuhkan perjuangan dari para pemuda dan pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang betul banget, sampai sekarang
bahasa Indonesia ini terus berkembang dan menjadi bahasa yang semakin kaya. Menjadi suatu kebanggaan bagi kita bangsa Indonesia sebagai bangsa yang memiliki kekayaan berupa bahasa dan budaya. Berkat perjuangan para pemuda Indonesia di zaman dulu, kini bahasa Indonesia menjadi identitas nasional dan dengan bangga digunakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Jadi, Utamakan bahasa Indonesia. Lestarikan bahasa daerah. dan kuasai bahasa asing. Dah, sampai jumpa.